Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mitos kota Kediri untuk Presiden Indonesia. Mitos kota Kediri yang selama ini dianggap sebagai wilayah wingit atau keramat yang tidak boleh ditatangi oleh Presiden Republik Indonesia yang masih menjabat sangatlah kuat. Sebab dari 6 orang presiden yang berkuasa di republik ini, hanya 2 presiden yang berani datang ke kota Kediri, yakni Soekarno dan Gus Dur. Kedua-duanya akhirnya diturunkan dari kursi presiden dengan cara politik. Hampir semua pendapat menyatakan hal tentang wingitnya atau keramatnya kota Kediri dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia bagi penguasa Nusantara. Selain Prabu Jayabaya menyatakan Kediri haram didatangi para penguasa, kutukan kota Kediri juga dinyatakan oleh Kartikeya Singha, suami Ratu Sima yang juga penguasa kerajaan Kalingga, Pramataram Hindu abad ke-6 di Kelingkepung, Kabupaten Kediri. Kutukannya sangatlah jelas bagi siapa saja kepala negara yang tidak suci, maka dia akan jatuh, ujar Kiai Ngabehi Agus Sunyoto, budayawan penulis Atlas Wali Songo. Agus Sunyoto menjelaskan bahwa pada masa pemerintahan Kartikeya Singha sebagai kepala negara, dia menyusun kitab tentang hukum pidana pertama di Nusantara yang diberi nama Kalingga Dharma Sastra yang terdiri dari 119 pasal. Hal ini sangat tergantung kepada keyakinan sebenarnya untuk masuk wilayah Daha atau kota Kediri. Namun sebagian besar tidak berani masuk wilayah kota Kediri. Ditanya lokasi kerajaan Kalingga yang sebenarnya, sebab ada yang menyebut Kalingga berada di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Agus Sunyoto menjelaskan bahwa Ratu Sima memang berasal dari Jepara atau yang dikenal dengan nama Kalingga Utara. Sedangkan suaminya yaitu Kartikeya Singha berasal dari Kelingkepung, kota Kediri atau yang dikenal dengan Kalingga Selatan. Dalam sejarah Nusantara, di daerah Kelingkepung, kota Kediri ini pernah kembali berjaya pada periode akhir Majapahit. Tatkala kerajaan itu mengalami disintegrasi, rupanya penguasa Kediri bangkit kembali dan pada tahun 1474 berhasil menumbangkan hegemoni kerajaan Majapahit. Jawa dalam keadaan pecah belah tersebut kekuasaannya sampai tahun 1527, kemudian bergeser kembali ke Kediri atau Daha dengan pusat kekuasaannya di Kelingkepung, kota Kediri di bawah dinasti Girindrawardhana. Dalam prasasti Jiu disebutkan bahwa pada tahun 1486 Masehi, nama kerajaannya adalah Wilwatekta Daha Jenggala Kediri. Kemudian kerajaan ini pun berakhir akibat perluasan Islam oleh intervensi Giri yang menganggap dinasti yang berkuasa bukanlah kelanjutan dinasti yang memerintah kerajaan Majapahit terdahulu. Di saat Indonesia merdeka dari penjajahan pada tahun 1945, selain Soekarno dan Gus Dur yang berani masuk ke kota Kediri lainnya, rata-rata hanya diwakilkan kepada wakil presidennya. Uniknya hanya Soekarno dan Gus Dur saja yang jatuh dari kursi kepresidenan pada saat menjabat. Apakah ini fakta atau hanya kebetulan? Mitos Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjadi wilayah yang tidak boleh dikunjungi Presiden Indonesia masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Konon bila Presiden Indonesia berkunjung ke Kabupaten Kediri, maka akan lengser atau turun dari jabatannya. Dikutip dari berbagai sumber, masyarakat setempat percaya bahwa setelah beberapa presiden berkunjung ke Kediri kemudian lengser, Presiden Soekarno, B.J. Habibie, dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lengser tidak lama setelah berkunjung ke kota itu. Bahkan sepanjang pemerintahannya selama 32 tahun, Soeharto tidak pernah menginjakkan kaki ke Kediri.
Mitos presiden berkunjung ke Kediri ini rupanya memiliki hubungan dengan sejarah kerajaan Kediri. Dalam riwayat Babat Kediri, konon terdapat kutukan pada kerajaan Kediri ketika terlibat peperangan dengan musuh. Bunyinya, jika pasukan Kediri menyerang musuh di daerah lawan lebih dulu, akan selalu memenangkan pertempuran. Akan tetapi sebaliknya, jika musuh langsung menyerang ke pusat kerajaan Kediri lebih dulu, maka musuh itu akan selalu berhasil memperoleh kemenangan yang gemilang. Barangkali akibat kutukan tersebut, konon para presiden Indonesia selalu menghindari untuk singgah ke kota Kediri dalam setiap perjalanannya ke wilayah Jawa Timur. Ada yang menafsirkan apabila presiden berani singgah ke Kediri, maka posisi mereka bakal mudah diserang oleh musuh atau lawan politiknya. Masyarakat setempat juga mengaitkan kutukan ini dengan beberapa tempat, misalnya Simpang 5 Gumul di Kediri yang dipercaya sebagai pusat kerajaan Kediri. Sementara kisah lain mengaitkan mitos dengan kutukan Sungai Berantas yang menjadi tapal batas kerajaan Kediri, yakni bila ada raja, kini disebut presiden, masuk ke Kediri melewati Sungai Berantas, maka akan lengser. Kabupaten yang memiliki mitos serupa dengan Kediri adalah Bojonegoro. Konon, dari 6 presiden Indonesia, hanya Soekarno yang pernah menginjakan kaki di daerah yang lekat dengan legenda Angkling Darmo tersebut. Bahkan, Sekretaris Kabinet Pranomo Anung melarang Presiden Joko Widodo bertandang ke sana. Pramono khawatir Jokowi bernasib seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur jika menginjakkan kakinya ke Kediri. Menanggapi hal itu, pengamat ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, Purnawan Basundoro mengatakan apa yang dikatakan Pramono tersebut bagian dari kepercayaan masyarakat Kediri yang sudah mengakar sejak dulu. Namun demikian, Purnawan melihat mitos yang dipercaya masyarakat tersebut belum tentu mengandung kebenaran. Sebab selama ini ia belum menemukan catatan sejarah atau kitab yang membenarkan Kediri sebagai kota kutukan bagi para penguasa. Salah satu literatur yang dipercaya memuat tentang kutukan tersebut adalah Babat Kediri, sebuah manuskrip kuno yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Kediri, karangan Mas Ngabehi Purbawijaya. Namun Purnawan tidak yakin betul kutukan itu dikisahkan di dalamnya. Sejumlah presiden Indonesia yang lengser ke Prabon dikaitkan dengan kunjungan mereka ke tanah Kediri, mulai dari Soekarno, B.J. Habibie, dan Gus Dur. Sebagai catatan, Habibie tidak kembali menjadi presiden setelah berakhir masa tugasnya karena memang tidak ikut kontestasi pemilu pada tahun 1999. Sementara Soeharto yang menjadi presiden 32 tahun tidak pernah menginjakan kaki di Kediri, namun tetap lengser pada tahun 1998.